Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua tetap diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari bersama kita mempersiapkan hati kita dengan bersatu teduh sejenak. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 132, Langit Menceritakan. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Allah memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata, namun gemanya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Perintahnya pun murni, menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya, bumi pun bergetar. Dia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah-Mu yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus yang pimpin dan sertai kami, agar kami boleh mengerti apa yang Kau katakan kepada kami pada hari ini ya Tuhan Yesus. Pimpin dan sertailah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 15. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 15. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-10. Saudara, kita sudah belajar bahwa Tuhan memang selalu menjadi gembala di dalam kehidupan kita, bahkan menjadi gembala yang baik yang sudah rela berkorban buat kita. Saudara, ada seorang yang bernama Charles Lamb. Dia menyukai seorang wanita, tetapi dia tidak berani menikahi wanita itu karena dia memiliki pergumulan pribadi di dalam keluarganya. Dia melupakan segala cintanya karena dia tahu bahwa
keluarganya sangat membutuhkan dirinya, dan keluarganya membutuhkan biaya yang besar di dalam kehidupan mereka, sehingga dia terus-menerus bekerja keras dan terus-menerus memenuhi kebutuhan keluarganya. Terlebih lagi dia mempunyai seorang saudari wanita yang mengalami gangguan jiwa. Dia sangat sedih karena pada suatu hari saudarinya itu karena dalam keadaan tak terkendali dia membunuh ibunya. Maka sejak saat itu dia terus-menerus sungguh-sungguh menjaga saudarinya itu. Sampai masa tua dia hidup dan terus-menerus menjaga saudaranya. Dia berkorban, dia melupakan segala kesenangan dan keinginannya agar dia dan saudarinya yang bernama Mary dapat hidup bersama, dan juga Mary dapat terus-menerus dijagainya. Orang-orang sering melihat mereka berdua berjalan. Kadang mereka termenung bersama, kadang-kadang mereka bercakap-cakap dan tersenyum. Sekalipun orang berkata bahwa Charles telah berkorban, tetapi Charles mengatakan dia tidak merasa berkorban. Apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang wajar, yang bisa diberikan kepada saudaranya yang menderita, dan dia merasakan bahwa semua itu adalah wujud dari cinta kasihnya. Saudara, banyak orang yang kita nilai seperti itu. Kadang-kadang kita melihat orang yang berkorban untuk orang yang dikasihinya, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak merasa berkorban. Apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang wajar, yang biasa-biasa saja untuk mewujudkan kasihnya. Saudara, ketika kita memasuki bulan Agustus, kita teringat bahwa pada bulan ini kita merayakan perayaan HUT Republik Indonesia, HUT kemerdekaan kita. Kemerdekaan yang saat ini kita nikmati adalah perjuangan dari para pahlawan kita. Banyak para pahlawan yang telah berjuang untuk sebuah kemerdekaan. Mereka telah mengorbankan hidup mereka agar mereka dapat mengusir penjajah dan dapat memperoleh kemerdekaan. Saudara, di dalam Alkitab kita juga mendapatkan satu kisah tentang persahabatan dua orang, yaitu antara Yonatan dan Daud. Daud pada saat itu makin populer, dan Yonatan sangat mengasihi Daud. Sekalipun Yonatan adalah putra mahkota, tetapi dia rela memberikan kedudukannya kepada Daud, kalaupun Tuhan memang sungguh-sungguh memberikan tahta itu kepada Daud. Sekalipun Yonatan dibenci oleh ayahnya sendiri, tetapi dia rela melakukan pengorbanan, yaitu memberikan tahta dan selalu melindungi Daud. Di dalam bacaan kita hari ini kita juga belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kasih yang luar biasa, kasih yang rela berkorban, seperti seorang gembala yang baik untuk domba-dombanya. Apakah saudara merasakan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Yesus adalah gembala kita. Ia mengenal kita. Ia mengerti tiap kebutuhan kita. Dia mengerti setiap kebutuhan domba-dombanya. Ia selalu memberi yang terbaik buat kita. Andai gembala upahan menghadapi bahaya, ia akan lari untuk menyelamatkan diri. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu. Ia berjalan di depan, mencari jalan yang aman bagi dombanya. Ia berani menghadapi kesukaran dan maut demi domba-dombanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang mengasihi dan rela berkorban, tetapi Kristuslah yang telah berkorban secara sempurna. Kita perlu terus-menerus belajar akan kasih Kristus. Kasih Kristus tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, dan besok sampai selama-lamanya. Kasih Kristus adalah kasih yang sempurna dan kekal. Tetapi apakah kita sudah mengerti tentang kasih Kristus?
Apakah kita sudah merasakan kasih-Nya dengan sungguh-sungguh? Jika kita belum dapat memahami kasih Kristus, tentu kita juga sulit untuk membagi kasih Kristus kepada orang lain dan tidak pernah berhasil untuk mengasihi dengan benar. Manusia sering mengasihi untuk mencari keuntungan diri sendiri, mengasihi dengan menuntut imbalan, atau kasih yang berhenti ketika apa yang diharapkan tidak didapatkan. Manusia sering mengasihi karena ingin mendapatkan apa yang ia inginkan. Kasih kita sangat terbatas dan banyak sekali cacat celahnya. Mari kita terus-menerus belajar, merenungkan, dan merasakan kasih serta pengorbanan Tuhan Yesus. Dengan merasakan kasih Tuhan, maka kasih kita akan makin bertumbuh dan makin sempurna. Kita akan sungguh-sungguh sanggup mengasihi sesama kita dengan meneladan kasih Kristus. Saudara, siapakah orang yang paling Anda kasihi? Apakah yang telah saudara korbankan untuk orang-orang yang saudara kasihi? Banyak orang yang rela berkorban untuk mewujudkan kasih-Nya kepada yang dikasihi. Tetapi tidak sedikit orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Memang kita adalah manusia yang lemah dan sangat terbatas, sehingga kasih kita pun sangat terbatas. Dengan merenungkan kasih Kristus, kasih yang tanpa batas, kasih yang tidak menuntut balas, dan kasih yang selalu memberi, maka kita akan terus-menerus bertumbuh dalam kasih yang benar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu. Karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami, Tuhan Yesus sudah menjadi gembala yang baik buat kami, telah menebus dosa kami dengan mengorbankan nyawanya. Tuhan, biarlah kami juga terus-menerus belajar tentang kasih Tuhan, dan kami juga mau terus-menerus Tuhan pakai untuk membagikan kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memberikan 76 tahun kemerdekaan buat negara kami. Tuhan, terima kasih untuk para pahlawan yang telah berkorban jiwa raga mereka, sehingga kami boleh memiliki kemerdekaan. Biarlah kami boleh terus-menerus mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk negara kami, seluruh bangsa kami yang sedang bergumul dalam masa pandemi ini. Biarlah Tuhan sediakan terus-menerus menolong segala usaha yang ada, agar kami sekalian dapat keluar dari masa pandemi ini. Tuhan, tolonglah juga untuk bangsa Indonesia yang saat ini sedang bergumul juga dengan bencana alam, banjir, kebakaran, dan sebagainya. Kami ingin berdoa juga untuk mereka yang bergumul dalam masalah ekonomi karena masa pandemi ini. Biarlah Tuhan sediakan menolong. Bapa, tolonglah juga umat Tuhan di GKI Delima yang saat ini Tuhan sedang sakit. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan imannya. Bagi saudara-saudara kami Tuhan yang sedang terbaring sakit karena sakit tua, biarlah Tuhan juga akan memberikan kekuatan iman agar mereka terus-menerus dapat merasakan kehadiran Tuhan sebagai gembalanya. Tuhan, tolonglah juga saudara-saudara kami yang masih isoman pada saat ini, agar mereka boleh mendapatkan kesembuhannya juga. Terima kasih ya Tuhan. Jikalau ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengikuti doa keluarga, memiliki pergumulan-pergumulan secara pribadi, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan,
ataupun apapun juga yang sedang kami alami pada saat ini. Kiranya Tuhan dengarkan segala seruan dan permohonan kami. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong agar dapat keluar dari masalah kami. Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 212. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama